Puji Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua yang saya hormati Bapak dosen Dr. Diki MTH sebagai dosen pengampu mata kuliah Perjanjian Baru 2. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu soteriologi menurut Injil Sinoptik sebagai pendahuluan pembahasan mengenai keselamatan. Pembahasan mengenai keselamatan merupakan bagian yang sangat penting dalam diskusi-diskusi kehidupan umat manusia. Bahkan dalam diskusi-diskusi tersebut muncul berbagai macam pandangan tentang keselamatan. Dengan kata lain, sesungguhnya manusia pada umumnya menyadari adanya sebuah realitas lain di luar realitas yang hari-hari dihadapi atau dijalani oleh setiap manusia. Dalam tubuh Kristus, ajaran tentang keselamatan masih diperdebatkan hingga hari ini, khususnya di bangku-bangku sekolah teologi atau seminari. Tentu perdebatan bukan karena Alkitab tidak bisa memberikan data yang lengkap dan atau utuh. Namun persoalannya ada pada manusia yang tidak memiliki kerendahan hati di dalam meneliti teks Alkitab dan menerima perbedaan pandangan teologis. Dalam tubuh Kristus seringkali memperdebatkan keselamatan. Menurut John Calvin atau yang disebut Calvinisme, dan keselamatan menurut Arminius atau yang bisa disebut Arminianisme. Dalam hal ini, pihak Calvinis berpendapat bahwa Allah telah memilih dan menentukan atau menetapkan secara sepihak tanpa menentukan atau menetapkan secara sepihak tanpa mempedulikan kehendak manusia untuk diselamatkan atau dibinasakan. Sedangkan pihak Arminian berpendapat bahwa keselamatan dicapai melalui upaya gabungan dari Allah atau yang mengambil inisiatif dan manusia yang harus merespon. Hingga dalam pandangan ini manusia turut memiliki andil dalam menentukan keselamatan tersebut. Artinya ketika Allah menyediakan keselamatan itu bagi kita, maka kita sebagai manusia harus aktif merespon dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Sebab kalau tidak, sekalipun keselamatan itu sudah disediakan Allah bagi setiap manusia, tetapi kalau kita tidak merespon, ya artinya kita tidak menerima, menyambut keselamatan yang sudah disediakan atau yang sudah diberikan itu, maka keselamatan itu tentu tidak menjadi berarti buat setiap kita. Itu sebabnya kita sebagai manusia harus merespon dari keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Kedua pandangan di atas hingga hari ini masih belum selesai diperdebatkan. Oleh karena itu, dalam tulisan atau presentasi ini, saya sebagai penulis membahas lengkap apa kata Alkitab mengenai keselamatan tersebut. Dalam tulisan atau presentasi saya ini secara khusus hanya membahas analisis teologis menurut Injil Sinoptik. Keselamatan dalam Injil Sinoptik. Dalam kitab Perjanjian Baru, kata keselamatan berasal dari kata atau bahasa Yunani soteria. Kata soteria memiliki pengertian keselamatan. Kata ini dipakai dalam Perjanjian Baru sebanyak 46 kali diungkapkan. Panggilan Allah untuk bertobat yang ada dalam Injil telah dituliskan oleh Matius sejak awal. Pelayanan Tuhan Yesus setelah ia dicobai di padang gurun dan tampil dalam pertama kalinya di Galilea, di mana di sana Tuhan Yesus memberikan apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu bertobatlah sebab
kerajaan surga sudah dekat. Di dalam Injil Matius 3 ayat yang kedua dan Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Isinya seperti ini. Berita pertobatan ini juga ditulis dalam Injil sinoptik lainnya, yaitu Markus pasal 1 ayat yang ke-15, Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Tujuan pertobatan yang diberitakan menurut Injil sinoptik adalah agar setiap yang meresponinya, ya, sekali lagi saya katakan, agar setiap manusia yang meresponinya memperoleh keselamatan dan masuk dalam kerajaan surga. Meskipun hal tersebut disampaikan dengan cara yang berbeda, baik dari gaya bahasa maupun istilah-istilah yang dipakai atau yang digunakan, namun memiliki maksud dan tujuan yang sama. Berita tentang keselamatan yang terdapat dalam Injil sinoptik dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan buah. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Kemudian Markus pasal yang ke-4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-20. Lalu Injil yang ketiga yaitu Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Nah, itu. Kemudian yang kedua, bertahan sampai kesudahannya. Artinya tadi bahwa Injil sinoptik itu dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang kedua, bertahan sampai kesudahan. Matius 10 ayat yang ke-22. Artinya, ketika kita menerima keselamatan itu, di dalam roda kehidupan kita, ya, waktu-waktu kehidupan kita, kita banyak mengalami tantangan pencobaan. Makanya kita harus bertahan sampai kesudahannya. Sekalipun itu mungkin sangat sakit buat kita. Sebab kalau kita tidak bertahan, maka keselamatan itu tidak menjadi bagian kita. Tadinya kita sudah menerima keselamatan, tetapi ketika kita tidak bertahan, jatuh, menolak Kristus sebagai Tuhan, maka keselamatan itu menjadi gugur. Makanya di sini sebagai poin bahwa Injil sinoptik itu dapat diringkas sebagai bertahan sampai kesudahan. Dan yang ketiga, ya, kita harus bersedia diproses dan berbuah. Dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 31 sampai 35. Artinya apa? Ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita harus pertama tadi berbuah. Kita harus tertanam. Kita harus berbuah. Buah inilah yang menjadi, ya, permintaan Tuhan yang diumpamakan seperti pohon ara yang tidak berbuah pada akhirnya dihukum. Nah, jadi di sini kita harus bersedia diproses dalam kehidupan keseharian kita dan kita mesti berbuah. Kemudian yang keempat, bahwa keselamatan sebagai harta yang paling berharga dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan 46, kemudian Markus 8 ayat yang ke-35. Dan yang kelima, kita harus merendahkan diri. Injil Matius 18 ayat yang pertama dan yang kelima. Kemudian yang terakhir, memiliki iman. Jadi kita harus mempunyai iman. Sebab Alkitab mengatakan, tanpa iman kita berdosa
kepada Tuhan. Nah, dan sekarang kita akan membedah satu persatu dari Injil sinoptik tersebut. Yang pertama adalah Injil Matius. Nah, kita akan lihat satu persatu dari Injil sinoptik yang ada 3, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita akan lihat di sini Injil Matius. Menurut Injil Matius, bahwa keselamatan dalam Injil sinoptik memang berbeda-beda, namun tidaklah bertentangan satu dengan yang lain. Hanya gaya bahasa, cara menyampaikan yang berbeda. Jadi, keselamatan dalam Injil sinoptik itu memang tidak berbeda-beda. Tidak ada beda, ya. Namun tidak bertentangan. Tidak bertentangan, ya. Sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan dalam Injil sinoptik itu memang berbeda-beda dalam gaya bahasa, cara menyampaikan, tetapi tidaklah bertentangan. Berbeda di sini hanya dalam gaya bahasa dan istilah yang dipakai. Dengan kata lain, semuanya sama dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, yang merujuk pada Tuhan Yesus sebagai pokok atau sumber keselamatan itu. Injil Matius berfokus pada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang telah ribuan tahun dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yang kemudian menggenapi semua nubuatan-nubuatan tersebut untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius menekankan bahwa keselamatan adalah anugerah yang menuntut respon dari setiap pribadi dalam berupa iman, pertobatan, dan ketaatan konkret dalam keseharian hidup. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan hanya perkataan Matius, ya, bukan hanya perkataan. Matius juga menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh jika bertahan sampai akhir. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ketika kita sudah menerima keselamatan, tetapi di tengah perjalanan kita tidak tahan dalam percobaan, kita tidak tahan di dalam tantangan kehidupan, persoalan yang kita alami, iman kita gugur, maka keselamatan itu hilang. Ini dikatakan, Matius juga menekankan bahwa keselamatan dapat diperoleh jika bertahan sampai akhir. Itu sebabnya, sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Injil Matius menekankan supaya kita tetap kuat, bertahan sampai akhir. Akhirnya kita katakan kita menerima mahkota kehidupan. Itu Injil yang pertama dari Injil sinoptik, yaitu Injil Matius. Sekarang kita akan melihat bagaimana pandangan Injil Markus di dalam soteriologi itu atau keselamatan itu. Ya. Keselamatan dalam Injil Markus itu digambarkan sebagai buah proses dinamis yang merujuk kepada pribadi Kristus, yang sebagai pribadi yang menghadirkan kerajaan Allah ke dunia. Injil Markus juga menekankan bahwa apa yang disebut keselamatan tidak hanya berbicara sebatas pengampunan dosa atau diselamatkan dari kuasa dosa, melainkan juga diselamatkan dari kuasa iblis dan maut kekal, serta segala kutuk, sakit penyakit, baik secara jasmani maupun arti rohani. Injil Markus menekankan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui pertobatan dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Dan dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-16 kembali menekankan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengan kata lain,
Markus kembali menekankan betapa pentingnya iman yang dibuktikan dengan menyerahkan diri untuk dibaptis sebagai proses iman di dalam Kristus. Pada dasarnya, Injil Markus secara keseluruhan menekankan bahwa keselamatan adalah berita sukacita tentang bagaimana Allah berinisiatif. Ya. Jadi Allah itu sebenarnya dalam keselamatan kita, Dia berinisiatif datang ke dunia. Dia turun dari tahtanya, datang ke dunia ini. Inilah inisiatif dari Allah untuk keselamatan kita. Dia datang ke dunia dan mengintervensi demi memulihkan keadaan umat manusia serta menyediakan langit baru dan bumi yang baru yang penuh dengan kebenaran dan kehidupan dalam terang kemuliaan Kristus. Nah, jadi dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus ini, ya, memang sepertinya kelihatan berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah sama. Sekarang kita akan melihat dari pandangan Injil Lukas mengenai soteriologi atau keselamatan itu. Injil Lukas adalah salah satu kitab sinoptik yang ditulis antara 75 sampai 90 Masehi. Lukas banyak sekali memakai bahasa bahan yang digabung dari Matius dan Markus, yaitu kutipan, ya. Maksudnya kutipan dari Injil Matius dan Markus. Nah, ini yang dilakukan dan digabungkan oleh Lukas di sini. Jadi Lukas seringkali memakai bahan yang digabung dari Matius dan Markus. Akan tetapi karakteristik dari Injil Lukas, dia seperti lebih baik kelihatannya, sebab Lukas menulis dengan jelas serta menutup dengan sesuatu kesimpulan. Doktrin keselamatan menurut Injil Lukas mempunyai posisi yang sentral, di mana Lukas menuliskan keselamatan berasal dari kasih Kristus yang memberikan pengampunan. Ya, Dia memberikan pengampunan bagi setiap kita. Pengajaran Kristus pekerjaannya dan juga berkat melaluinya, seperti yang dituliskan oleh J.L. Haldeguis, bahwa ada ciri khusus dari Injil Lukas yang menekankan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat ilahi dalam arti universal. Tuhan Yesus menawarkan pengampunan dan penebusan secara bebas kepada semua umat manusia. Artinya, tidak tergantung pada suku, ras, atau jasa. Dalam hal ini juga menjadi sangat penting bagi para pengajar atau gembala-gembala, di mana setiap umat dapat mengimplementasikan prinsip kebenaran ini, bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk menerima dan memperoleh pengampunan dan penebusan dalam Kristus. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 52 sampai dengan ayat yang ke-56. Kemudian Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai 37. Lalu Injil Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Di mana dalam konteks ini
Lukas berbicara tentang keselamatan yang ditawarkan kepada orang Samaria. Kita masih ingat semua ya, bagaimana perempuan Samaria ini akhirnya mendapatkan keselamatan. Yang sebenarnya perempuan Samaria ini tidak layak untuk menerima keselamatan itu. Nah, tapi kita melihat di sini bagaimana Lukas ya memaparkan dan memperlihatkan di sini bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada orang Samaria dan non-Yahudi itu dalam Lukas 2 ayat yang ke-32, Injil Lukas 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-6, lalu Injil Lukas 8 ayat yang 4 sampai ayat ke-8. Kemudian Injil Lukas 4 ayat ke-25 sampai 27, lalu Injil Lukas 7 ayat ke-9, Injil Lukas 10 ayat yang pertama, Injil Lukas 24 ayatnya yang ke-47. Maupun kepada orang Yahudi juga ada. Ya. Jadi tadi orang Samaria sebagai orang non-Yahudi, di situ juga diperlihatkan dengan jelas oleh Lukas bagaimana keselamatan itu ditawarkan. Tetapi di sini ada lagi kepada orang Yahudi itu sendiri juga di dalam Injil Lukas pertama ayat ke-33, Injil Lukas 2 ayat ke-10. Dan pada akhirnya di sini Lukas juga memperlihatkan, memaparkan dengan jelas ya kepada semua golongan dan gender. Lukas 3 ayat yang ke-12, Lukas 5 ayat yang ke-27 sampai 32, Lukas 7 ayat yang ke-37, Lukas 7 ayat yang ke-30 sampai 50, Lukas 19 ayat yang ke-2 sampai 10, dan Injil Lukas 23 ayat yang ke-43. Nah, bahkan kepada orang yang dianggap terhormat dan orang kaya, juga di sana Injil Lukas memperlihatkan bagaimana keselamatan itu ditawarkan. Yaitu Lukas 7 ayat yang ke-36, Lukas 11 ayat 37, Lukas 14 ayat pertama, Lukas 19 ayat yang kedua, dan Lukas 23 ayat yang ke-50. Jadi kita melihat di sini Lukas juga menekankan kenyataan bahwa ada satu-satunya juru selamat yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan berkuasa baik atas nyawa dan tubuh setiap manusia. Nah, sini sangat jelas. Teologi keselamatan dalam Injil Lukas secara khusus di dalam Lukas 19 ayat pertama ayat ke-10 dan 10 ini menekankan bagaimana keselamatan dalam Yesus tidak mengenal batas. Jadi di sini Lukas menekankan bahwa keselamatan itu tidak ada batasnya. Ya, tidak ada. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, hai semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ini ditawarkan bagi setiap kita manusia. Suku, bangsa, ras, gender, usia. Keselamatan itu ditawarkan. Jadi tidak ada batas, tidak mengenal batas. Lukas memusatkan keselamatan pada Tuhan Yesus, di mana Yesus menjadi sumber keselamatan. Injil Lukas jelas memuat teologi keselamatan yang bersifat universal. Artinya bahwa keselamatan tidak boleh dipahami secara parsial. Dengan kata lain, Lukas menekankan bahwa keselamatan tidak hanya untuk orang Kristen. Ya, mungkin dia sudah lahir sebagai Kristen. Tidak. Namun, ya, kepada banyak, bagi siapa saja dengan rela
sengaja dan sadar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, atau bagi siapa yang mau merespon keselamatan yang ditawarkan. Jadi di sini Lukas juga bagaimana tegas di sini menyatakan bahwa keselamatan itu harus direspon dengan baik. Nah, jadi di sini keselamatan itu harus direspon, yaitu keselamatan yang ditawarkan itu. Sekarang kita akan melihat kesimpulan dari Injil Sinoptik. Analisis teologis Injil Sinoptik, atau seperti yang saya katakan tadi, Injil Sinoptik itu adalah terdiri dari Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Ini ketiga-tiganya menyimpulkan bahwa ketiganya ini berfokus pada proklamasi kerajaan Allah yang hadir melalui pribadi, pengajaran, kemudian ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun memiliki perbedaan gaya dan menekankan mereka, menekankan mereka seragam menyatakan Yesus sebagai Mesias, Tuhan yang menyelamatkan, serta menekankan kaitan erat antara iman dan perbuatan. Jadi ini begitu erat antara iman dan perbuatan. Ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan ketiga-tiganya dari Injil Sinoptik ini terus menekankan bahwa iman dan perbuatan ini adalah sesuatu tindakan yang tidak bisa dipisahkan. Oh, aku berbuat tetapi tidak beriman, maka Yesus mengatakan itu adalah kosong. Atau aku mempunyai perbuatan, mempunyai iman, tetapi tidak mempunyai perbuatan. Juga di sini Paulus menekankan kosong, tidak ada arti. Jadi ketiga-tiga Injil Sinoptik ini, Matius, Markus, Lukas, menekankan bahwa iman dan perbuatan itu adalah sesuatu yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi jangan kita mencoba-coba memisahkan antara iman dan perbuatan. Memang keselamatan adalah anugerah. Alkitab juga mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatanmu. Tetapi ingat baik, jangan engkau berfokus pada perkataan itu, sebab di sisi yang lain tanpa perbuatan, iman itu semua kosong. Jadi jangan sekali-kali kita memisahkan antara iman dan perbuatan. Berikut adalah poin-poin kesimpulan utama dari analisis teologis Injil Sinoptik. Sekali lagi saya katakan di sini, berikut adalah poin-poin kesimpulan, kesimpulan utama dari analisis teologis Injil Sinoptik. Yang pertama, pusat pemberitaan atau kerigma. Tema utama adalah kerajaan Allah yang telah hadir dalam diri Yesus. Ini mencakup dimensi sudah hadir, realized, dan belum sepenuhnya futur. Kemudian yang kedua, identitas Yesus. Ketika Injil menegaskan Yesus adalah anak Allah, Mesias yang dinubuatkan, dan Mesias yang menderita, suffering servant, untuk menyelamatkan manusia. Dan yang ketiga, keunikan penekanan
4, Matius menekankan Yesus sebagai pemenuhan janji perjanjian lama dan raja mesianik. Dan yang kelima, Markus menekankan Yesus sebagai hamba yang menderita dan anak Allah yang berkuasa. Lalu yang keenam, menekankan Yesus sebagai juru selamat, atau Lukas menekankan Yesus sebagai juru selamat universal bagi orang miskin, terpinggirkan, dan bangsa bukan Yahudi. Kaitan iman dan perbuatan, iman kepada Yesus bukan sekedar pengakuan, tetapi harus terwujud dalam tindakan nyata, ketaatan, kehidupan doa. Sebagai referensi, relevansi teologis, ketika Injil memberikan kesaksian yang konsisten tentang hidup dan pengajaran Yesus yang menjadi dasar iman gereja mula-mula dan masa kini. Biarlah pemaparan di dalam presentasi saya yang singkat ini menjadi berkat dan menjadi bahan pertimbangan untuk nilai dari mata kuliah perjanjian baru ini. Demikian presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.